Halo anak-anak kami, anak baik, anak pintar, anak sehat, dan anak kompak. Selamat jumpa kembali dalam pembelajaran agama kelas 7 bersama saya Bapak Joseph Mahulai. Adapun topik pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah meneladani karakter dan sikap Yesus. Pasti anak-anak kami penasaran kan dengan materi ini? Mari kita saksikan dalam video singkat berikut ini. Suatu hari, sekelompok siswa-siswi Santa Maria Kawanjai kedatangan teman baru yang membawa buku Santo Fransiskus dan memperkenalkannya kepada mereka. Salah satu dari antara mereka tertarik untuk membaca buku tersebut. Ada satu hal yang menarik perhatiannya, yaitu kisah pertobatan Santo Fransiskus. Bapak Fransiskus dalam keadaan berdoa dapat mendengarkan suara Tuhan. Setelah membaca dan mulai mendekatkan diri kepada Tuhan, ia pun tak lupa mengajak teman-teman. Teman-teman, saya sudah mempelajari dan mendalami tentang Santo Fransiskus. Satu hal yang menarik bagi saya adalah kisah pertobatannya. Kisahnya ini mengingatkan saya akan pengalaman hidup saya. Dulu saya juga seperti Bapak Fransiskus yang sering bersenang-senang daripada belajar. Bapak Fransiskus juga pernah berperang melawan Perugian. Di situ dia disekap dan ditangkap selama 1 tahun hingga jatuh sakit. Pada masa itulah dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia dibebaskan. Pada suatu hari dia berdoa di gereja San Damiano. Pada masa itu dia mendengar suara Tuhan. Fransiskus, perbaikilah gerejaku yang hampir roboh ini. Saya pun punya kerinduan bisa mendengar suara Tuhan dari salib seperti Bapak Fransiskus. Maka teman-teman, mari kita ikuti jejak Bapak Fransiskus. Seperti di dalam buku ke-SFD-an kita mengajak kita untuk bertobat terus-menerus. Dan Bapak Fransiskus pun pernah berkata, saudara-saudari, mari kita mulai lagi, sebab dari sekarang kita belum berbuat apa-apa. Dan mulai saat itu mereka pun mulai mendekatkan diri kepada Tuhan. Setelah kamu menyaksikan video singkat tadi, apa ya maksud dan tujuan dari video tersebut? Mari kita simak dalam materi kita berikut ini. Meneladani karakter dan sikap Yesus. Bagian A. Yesus Sang Pendoa. Doa merupakan suatu sarana yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Doa yang baik, menurut Birkat Hamajon, paling tidak berisi 3 hal. Yang pertama yaitu pujian, yang kedua syukur, dan yang ketiga adalah permohonan. Belajar dari Tuhan Yesus Kristus Sang Pendoa, kita bisa melihat lewat Matius bab 6 ayat 5 sampai dengan 15. Doa Bapa Kami merupakan salah satu warisan yang paling berharga. Nah, di dalam Injil Matius bab 6 ini kita akan belajar melalui doa Bapa Kami yang diajarkan Yesus. Sikap berdoa yang baik disampaikan oleh Yesus yaitu yang pertama, masuk ke kamar, tutup pintu dan berdoa di tempat yang tersembunyi. Yang kedua, dalam doa jangan bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mari kita lanjutkan ke bagian B, Yesus yang berbelas kasih. Kata berbela rasa sebenarnya untuk menggantikan kata agape yang terlalu asing, kasih yang sudah kehilangan arti, dan cinta yang merasa bersama. Ciri-ciri khas orang Kristiani adalah kasih, yaitu berbela rasa, di mana kita membiasakan diri untuk berbela rasa, berbelas kasih,
perlu dilakukan agar menjadi sebuah keutamaan. Berbelas kasih bisa kita lihat dalam Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai 37 dan Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai dengan 17. Yesus ingin menyatakan cinta Allah kepada semua manusia tanpa terkecuali. Kasih Yesus sungguh menguatkan dan meneguhkan orang lain, sehingga pada akhirnya orang yang menderita merasa diselamatkan dan memuliakan Allah. Kita lanjutkan ke bagian C. Yesus Sang Pengampun. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, baik terhadap diri kita sendiri, sesama, maupun kepada Tuhan. Tidak semua orang yang mau dengan senang hati memaafkan orang yang bersalah terhadapnya. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan orang sulit memaafkan. Ya, harga diri, gengsi, bahkan egois dan mau menang sendiri. Ketidakmampuan memaafkan atau mengampuni dapat mengakibatkan 1. Menumbuhkan rasa dendam. Yang kedua, orang bersalah pada akhirnya menanggung rasa bersalah secara berkepanjangan. Nah, yang ketiga, tumbuh permusuhan dan kebencian. Dengan mengampuni, hati kita tenang, tentram, damai, jauh dari segala permusuhan dan dendam. Tentu ini berbanding terbalik dengan orang yang tidak mau mengampuni. Mari kita belajar pengampunan dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan 35. Pengampunan itu tanpa batas, tanpa perhitungan. Yesus memberi kesempatan kepada pendosa itu untuk bertobat. Nah, di dalam Injil Matius bab 18 ini kita lihat bahwa Yesus memberi kesempatan kepada orang yang berbuat dosa. Nah, kesediaan untuk mengampuni merupakan kualitas spiritualitas tinggi. Bagi orang yang bersedia mengampuni, maka kualitas spiritualitasnya pasti akan tinggi. Semakin mampu mengampuni, berarti kita semakin diperkaya oleh kasih Allah. Semakin dimampukan untuk dipakai sebagai alatnya secara tepat. Bagian D, Yesus pejuang kesetaraan gender. Hal-hal yang dapat menjadi penghambat terjadinya kesetaraan gender, misalnya pola pikir tradisional yang masih melekat, masih rendahnya kualitas hidup perempuan, dan belum meratanya pemahaman konsep kesetaraan gender pada lapisan masyarakat. Kesetaraan gender bisa kita lihat dalam Injil Yohanes bab 8 ayat 2 sampai dengan 11, di mana Yesus sangat peduli dengan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Yesus memberikan kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri. Mari kita lanjutkan ke bagian terakhir, yaitu bagian E. Yesus peduli terhadap penderitaan manusia. Ada cukup banyak orang saat ini bersikap kurang peduli terhadap mereka kaum kecil, lemah, miskin, dan cacat. Manusia pada umumnya lebih mementingkan diri sendiri. Orang yang memiliki sifat yang peduli, 1. Peka, 2. Ringan tangan, dan yang ketiga, tidak egois. Sebagai murid Yesus, kita pun wajib terus belajar untuk suara Tuhan. Meneladani Yesus yang berani berkorban dan peduli pada penderitaan sesama. Demikianlah topik pembelajaran kita pada kesempatan ini. Harapan kami, anak-anak kami mampu meneladani karakter dan sikap Yesus, di mana anak-anak kami mampu berdoa, berbelas kasih, mengampuni, peduli terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari.
Salam SFD, Tuhan memberkati.